kesempatan kali ini saya mencoba memberikan ide kepada rekan-rekan mengenai pompa pengendali banjir. Nah, jangan salah, pompa bisa dibikin sendiri, gitu kan. Nah, ide ini saya pakai atau saya sampaikan seperti yang pernah saya lakukan, yaitu sekitar 15 tahun yang lalu saya pernah ikut mengerjakan proyek pengendali banjir di Jawa Tengah. Nah, pengen tahu lebih lanjut dan caranya gimana membuat pompa ini? Ikutin dan tonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share dan tekan loncengnya. Ini konsepnya atau denahnya secara garis besar daripada lokasi penerapan atau pembuatan pengendali banjir. Nah, ini adalah jalur sungai atau daerah yang pengumpul banjir atau pengumpul air. Katakanlah ini kalau di Semarang kemarin ini adalah banjir kanal barat. Nah, ini di ujungnya, ini di daerah Tanah Mas daerah sini. Nah, ini lokasinya di dekatnya jalur arteri. Oke. Nah, pada bagian ini yang perlu saya sampaikan juga adalah dari air dari sini kali besar sungai besar ini di ujungnya dipasangin pompa. Ini pompa skrunya di sini. Modelnya skru. Nah, ini ada satu, ada dua. Masing-masing ini yang kapasitasnya 1.100 liter per detik. Artinya dalam 1 detik mampu mengangkut air 1.100 liter. Nah, 1.100, 1.100. Nah, ada lagi yang di sini, ini di sampingnya sini. Kalau di Semarang itu ada tambahan lagi, ada tiga pompa, yaitu masing-masing kapasitasnya 250 liter per detik. Itu ada 3 di sini. Ini berfungsi kalau hujannya kecil. Jadi pompa yang sini baru bekerja. Kalau yang ini full, hujannya lebat, ditambah lagi air rob, baru pompa ini bekerja. Nah, bagian-bagiannya sebelum masuk ke pompa, di depan ini artinya ini ada jembatan. Jembatan ini untuk jaga-jaga perawatan ini, kalau ada nyangkut atau apa ada segala macam lah ya, artinya untuk perawatan. Nah, depannya ini ada bar screen atau penahan sampah. Jadi sampah di sini kan tentunya banyak sekali. Walaupun pompa ini juga tahan sih sebenarnya, kalau kayu-kayu atau yang kecil-kecil tahan, gak ada masalah sih, tetap keangkut ataupun bisa mampu motong. Nah, cuman yang kalau terlalu banyak volumenya sampah ini akan menimbulkan masalah juga, terutama karung atau kain-kain yang panjang itu akan menimbulkan masalah di sini. Makanya perlu adanya bar screen atau saringan sampah. Oke, ke berikutnya yaitu pompa skru ditarik ke sini. Nah, ini nanti saya sampaikan kalau dilihat dari sini levelnya seberapa, kayak apa sih bentuknya kalau lihat dari sini, melihat memandang ke sana. Sebentar, saya akan sampaikan. Nah, secara garis besarnya pompa ini bekerja seperti bor kayu yang manual. Nah, yang pakai kalau zaman di desa sekarang pun masih banyak kok bor kayu itu yang bentuknya spiral. Inilah pompa ini kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, cara buatnya bagaimana di video selanjutnya nanti. Jadi pompa ini di sini ada titik tumpunya di sini, terus penggerakannya di sini. Nah, yang di Semarang itu beratnya, kalau yang dipasang di Semarang, berat skrunya ini saja itu 7,1 ton satu barang. Ini impeller, kalau bahasa pompanya adalah impeller atau pengangkut banjirnya sama. Masing-masing 7,1 ton. Penggeraknya ini pakai engine atau pakai diesel. Nah, bisa coba pakai listrik, tapi yang utama adalah dia pakai listrik sebenarnya, lebih listrik power dari PLN. Nah, ini kan dikarenakan difungsikan sebagai pengendali banjir, yang mana buat jaga-jaga bila terjadi pemutusan arus atau pemadaman listrik. Sehingga kalau ini tuh terjadi, apa yang terjadi? Dieselnya yang berjalan. Karena ini juga powernya juga nggak begitu besar, makanya
Power PLN tetap yang diutamakan ya di sini. Yang untuk diesel justru atau engine itu sebagai cadangan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah putaran ini nggak boleh RPM-nya nggak boleh tinggi. RPM-nya rendah sekali. Justru kalau RPM-nya terlalu tinggi, sekitar 30 RPM atau rotary per menit, 30 putaran per menit. Itu pelan sekali yang ini. Karena biar airnya tuh bisa naik angkat ke atas. Saya terlalu cepat pasti airnya nggak akan terangkut. Nah, secara garis besarnya seperti ini saja. Rumah pompa, screw pump, jembatan untuk maintenance, bar screen, rumah penjaga. Nah, sebentar, lanjut ke detailnya yang ini. Nah, ini kalau dipotong dari atau kita melihatnya dari jembatan perawatan, itu penampakannya seperti ini. Yang biru itu soal kita umpamakan level air kondisi yang tidak banjir, artinya kondisi biasa. Nah, yang kuning itu sebagai level tanah lah ya, kurang lebih seperti itu. Yang atasnya rumah pompa yang berfungsi sebagai tempat genset dan atau penggeraknya. Nah, jadi ini gini, nanti air ini mengalir ke sini. Nah, hanya di sini nih, sampai di sini, ini udah tumpah ke belakang, gitu loh. Ke belakang tumpah ke sana. Nah, ini belakangnya kalau di Semarang itu kemarin laut. Sehingga air dari sungai langsung dipompakan ke laut. Dengan pastinya tentunya level air laut itu sudah bisa diukur atau bisa ditentukan dengan data-data yang ada. Tentunya level, maksudnya tujuannya untuk fungsinya. Seberapa tinggi sih pompa ini harus dipasang, artinya di situ itu sudah ditentukan dengan data-data referensi yang sebelumnya. Artinya jangan sampai pembuatan pompa ini justru nggak berfungsi karena level airnya sudah lebih tinggi dibanding pompaannya. Yang itu yang perlu diperhatikan. Nah, saya ulang sekali lagi lah ya biar jelas. Ini kondisi level air biasa atau tidak banjir. Nah, kalau banjir paling cuma segini aja. Nah, nanti dari sini katakan sampai sini lah ya level banjirnya. Ini udah tinggi sekali enggak, tapi kemungkinannya kecil lah. Air dari sini dipompa naik ke atas. Nah, ini kotaan ini itu berfungsi untuk mengalir, numpain atau buangannya air itu ke sini, kotaan ini segini besarnya ini. Makanya kapasitasnya bisa besar itu karena memang diameter impeller atau kipasnya besar juga lubang pembuangannya pun besar. Rumah pompa, tempat genset atau penggerak, gearbox dan lain-lain ada di sini. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini gambar daripada pompa yang tadi saya bicarakan, yaitu modelnya seperti pelubang tukang kayu. Cara garis besarnya, cara kerjanya seperti itu. Caranya juga mudah. Nah, ini bagian lengkapnya. Nah, ini untuk yang ini detail daripada titik yang di sini. Nah, dari sini dulu, yaitu seolah-olah ini level airnya katakanlah segini lah ya. Segini. Nanti air itu akan dengan ini diputar dengan pelan-pelan dengan RPM sekitar 30 RPM. Ini air akan mengalir ke atas ini. Nah, ini kalau di Semarang, nah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada lubang keluarannya ini langsung tumpah. Nah, ini sebenarnya levelnya itu lebih sih di bawah lagi. Ini akan ke laut, ini sebenarnya agak turun ke bawah lagi. Level laut itu masih di sini. Kondisi paling tinggi itu masih di sini. Artinya ini pompa ini didesain atau dipasang waktu itu sudah dipreparein sekitar dengan memperhatikan kenaikan air laut. Artinya kalau di saat rob seperti apa, rob dan banjir kondisi ini seberapa tinggi sih level airnya, itu sudah diperhitungkan artinya dengan penentuan ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai pemasangan yang sekarang baru dilakukan, tahun depan udah airnya sudah segini air lautnya. Susah sekali. Artinya pompa ini nggak berfungsi lagi, justru malah air lautnya malah masuk ke sini. Karena ini pembuangannya ke laut kalau yang di Semarang itu.
Nah, memang ada beberapa yang dipasang di sana. Ini ada dua, ya ini yang utama. Ini dinyalakan di saat benar-benar di saat satu terjadi rob, karena Semarang kan pinggir laut, rob. Dan yang kedua di saat hujan deras terjadi, sehingga dua-duanya menimbulkan kapasitas air yang besar. Waktu itu kita pernah coba dengan kondisi hujan besar dan rob tinggi, cuma 15 menit sepanjang sungai di banjir Kana Barat itu sudah kering dengan kondisi pompa ini 2. Nah, oke, lanjut ke part yang di sini. Ini part yang di sini. Ini saya rasa kalau kita mau bikin sendiri bisa memanfaatkan mengenai joinan di mobil. Apa ya namanya ya? Ball join kalau nggak salah. Di mobil ada tuh ball join. Nah, ini bisa. Artinya kalau rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke mau buat yang kapasitasnya yang kecil, karena ini kan untuk wilayah Semarang, artinya sekota Semarang lah targetnya, walaupun hanya sebagian barat aja, ini kan terlalu luas. Mungkin teman-teman atau seperti yang terjadi di tempat saya, perumahan saya ini Kemang IV, kan sempat terjadi yaitu hujan banjir seatap tuh, yang artinya walaupun ini mudah-mudahan proyeknya segera selesai. Nah, ini bisa diaplikasikan kalau untuk satu perumahan cukup bikin yang kecil. Nah, ini menggunakan part-part yang ada, artinya part bekas mobil. Nah, tentunya ini juga disesuaikan kekuatan daripada ini, torsinya berapa sih, atau mampu menerima beban berapa sih. Nah, karena ball joint atau model joinan yang berbentuk bola ini cukup kuat, dan bahannya yang untuk ball joint itu kan lumayan tuh, kalau nggak mungkin baja lah ya. Tapi tentunya itu rahasianya komposisi daripada pembuatnya. Tapi mendingan kita ambil ball joint, potong aja lah, udah sambung sini. Nah, asnya ini banyak yang dijual di pasaran. Ini asnya yang ini. Nah, khusus yang ini, daun kipasnya ini sebentar. Ini bisa dibuat sendiri juga. Awalnya adalah membuat lingkaran terus ditarik, srek. Jadi ini akan muncul jadi lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, mengenai instalasinya juga nanti saya juga sampaikan secara detailnya nih pemasangan seperti apa sih. Nah, itu kan gitu. Nah, casingnya atau rumah pompanya, rumah khusus pompa sini, bukan yang rumah pompa yang ini. Artinya ini kan betul. Nah, ini kalau yang kemarin dilakukan, yang direferensikan dari pabrik itu harus menggunakan beton. Nah, apalagi kondisi, karena itu mengingat Semarang juga airnya kan asin, sehingga kalau pakai baja atau pakai besi, kalau pakai baja pengerjaannya sulit, lama, karena ini impor kalau nggak salah dulu dari Jerman ini barang ini. Nah, kalau pakai stainless tentunya tebal dan pengerjaannya akan sulit, makanya lebih direferensikan kemarin itu menggunakan beton. Nah, memang pengerjaan yang ini itu agak perlu diskusi, artinya memang dulu itu kerjaan kita hanya memasang pompa ini dengan catatan sipilnya ini bangunan rumah pompa sini sama yang di ini tempatnya pompa ini masuk grupnya si sipil. Cuman kenyataannya orang sipil angkat tangan, gagal. Nah, dengan kondisi seperti itu, memang sempat pusing membuat proyek ini mundur. Tapi kemudian kita meeting dan nemu solusi, caranya mudah. Nanti kita bisa berbagi lah. Artinya kalau ada kesulitan nanti bisa hubungi di Budi Aliong channel atau komen aja. Nanti kita bisa diskusikan. Caranya juga mudah kok ini. Itu satu. Yang kedua, nanti nomor HP saya juga saya sampaikan di deskripsi saya di link video ini. Oke, melanjut yang ini. Nah, ini asnya bisa pakai as banyak lah. Ini yang jual banyak. Daunnya ini pakai plat biasa bisa dilakukan. Bikin lingkaran-lingkaran dulu, nanti saya sampaikan lagi di detailnya di video berikutnya. Artinya slide berikutnya.
lari ke sini. Nah, di sini ini juga sama nih. Ini kan bentuknya miring, sedangkan kalau kita membuat penggerak dengan kondisi miring itu cukup resiko atau cukup apa namanya ya tingkat presisinya agak kesulitan juga. Memang kayak contohnya waktu kita bikin ini juga perlu pemikiran, artinya kita kerjakan bareng-bareng lah gimana caranya kemiringannya ini pasti yaitu sekitar 37 derajat, ini nggak boleh lebih nggak boleh kurang masalahnya. Karena kalau kurang nanti jaraknya ini nggak nyampe, karena ini sudah jadi titiknya. Nah kalau ini kurang otomatis akan menggeser yang sini, nah ini nggak akan mentok bangunan. Nah kalau lebih lagi airnya nggak ngangkut. Nah ini yang perlu diperhatikan, perlu dihitung dengan baik jarak kemiringan, ini harus diperhatikan dengan baik. Dan juga yang perlu diingat lagi adalah ini putarannya juga nggak boleh terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi justru air tidak akan sebelum sempat masuk ke sini ini udah jalan ke sana lagi. Artinya juga ini pompa ini akan menghasilkan atau pompa air yang sedikit sekali. Makanya RPM-nya ini sekitar 40 atau antara 30 sampai 40 RPM lah. Nah, untuk menimbulkan hal itu, untuk menyatain atau menentukan, menjaga itu bisa dengan gearbox rasionya. Artinya dengan apa namanya gearbox itu kan bisa diatur atau ditentukan, kita bisa custom yang induknya berapa sih, terus kita yang diinginkan keluarannya atau yang dipompa ini maunya yang berapa sih, itu bisa dihitung dengan rasio di gearbox tuh ada yang jual atau kalau enggak ya inden lah, tapi rata-rata sih ada. Yang penting tahu engine di sini putarannya berapa, itu udah kita bisa tentukan maunya ini berapa, itu rasionya perbandingan sudah bisa. Nah artinya dari situ. Nah menyambung ke detailnya ini, nah yang itu yang mengenai sipil. Nah kalau di sini kurang jelas, bisa hubungin Budi Alyong di 0813 99 11 46 96. Mau WA, telepon silahkan, nggak ada batasan. Monggo. Nah, menyambung video selanjutnya yaitu mengenai detail rumah daripada pompa atau yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pengerjaannya memang cukup sulit, itu yang ini, yaitu membentuk lingkaran atau setengah lingkaran tapi yang benar-benar jarak antara cor atau rumah pompa itu dengan kipas pompanya itu sangat kecil sekali atau sangat pepet. Artinya ini saya coba bikin garisnya ke sana, sama ini lambang betonnya ini saya coba kasih beginian biar lebih jelas. Artinya ini memang harus terjadi gitu, artinya nggak boleh nempel tapi jaraknya semuanya harus deket. Artinya mungkin 1 mili atau 2 mili, usahakan paling tipis atau paling serapat mungkin lah kasarannya ngomong. Nah itu memungkinkan biar air itu tidak balik ke bawah lagi, seperti itu. Jadi memang untuk pengerjaannya ini kemarin memang orang sipil untuk pembuatan ini agak lama sekali, yang memang sudah dilakukan berulang-ulang, gagal. Nah akhirnya dari situ kita ambil alih pekerjaan itu, pembuatan rumahnya ini kita ambil alih lagi. Nah karena mereka waktu itu membuat miringnya itu tidak bisa sama, artinya kita sudah ditentukan dari gambar yang sudah ditentukan bahwa kemiringannya harus 37 derajat. Nah cuman waktu itu sudah dicor, kemiringannya nggak dapat lagi, kemiringannya nggak bisa rata atau nggak bisa rapi. Nah akhirnya itu kan kita cor kasar dulu, kita bikin yang ini kasar dulu, kurang rapinya ya, habis itu ini sambil diputer pelan-pelan sambil diisi cor. Nah rahasianya di situ gitu loh, otomatis jaraknya akan nempel atau sedikit sambil diputar pelan-pelan sambil disicor. Tapi ya cornya jangan cor yang mengandung kerikil yang kasar, artinya yang cor halus lah. Karena yang sebelumnya lapis yang pertama itu kan cor yang bener-bener kualitasnya
pasti. Nah, untuk kerapatannya disiram lagi menggunakan aduan yang agak halus. Antara pasir sama kerikilnya itu dikurangin biar lebih banyak pasirnya. Karena untuk melapisi finalnya, jarak ini harus benar-benar rapat. Nah, ini makanya saya kasih lambang yang ini harusnya sih gambarnya seperti ini. Lambang beton. Nah, ini hanya saya garis-garis ini untuk membedakan antara mana yang dinding, mana yang kipas. Nah, as ini banyak. Ini menggunakan plat bulat biasa saja. Potong agak lebar sedikit. Potong sini seret sekali, tarik ke sana, tarik ke sini sambil di ketok-ketok sini. Jika di sini sambil diketok-ketok, akhirnya akan nyambung sama yang sebelah. Muncul spiral seperti bor kayu untuk melubangi kayu. Nah, saya rasa demikian untuk pemahaman atau ide pompa pengendali banjir yang model screw pump. Atau yang ini yang saya rasa yang bisa diaplikasikan atau bisa dibuat untuk menguras air yang masuk ke mungkin hanya satu perumahan itu bisa menggunakan ini dengan buat sendiri. Kalau yang besar kemarin, kalau yang Semarang itu kota, yang artinya kan kapasitasnya juga besar, itu satu. Yang kedua juga di Semarang itu aerobnya yang tinggi sehingga harus menggunakan atau membutuhkan pompa yang kapasitasnya cukup besar sekali. Kalau kurang jelas silakan hubungi Budi Alyon. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.